Waduh, nggak tahu tuh Mbak, nggak tahu lah. Saya cuma menjawab beberapa eh, permintaan teman-teman, ya yuk maju, ya yuk maju, ya maju. Akhirnya maju dan menjawab tantangan adik saya yang Brimob, karena pada saat ada kesempatan dulu 2011 itu rame-rame di kampung, silaturahmi orang kampung. Pada saat mau pilkada, ya yuk maju, ya jelas orang tua saya nggak boleh. Tapi pada saat kita pulang, saya jalan berempat, saya, bapak saya, adik saya yang Brimob, terus adik saya yang supir kapal itu, adik saya yang Brimob itu nyampaikan, kalau bahasa Indonesianya, Mas, orang kampung sudah kayak gitu meminta sampean kok nggak mau, sampean kita tentara, kok penakut. Wah, lah wong saya kan kakak pertama Mbak, digituin sama adik saya yang bungsu, polisi lagi. Ya kan langsung, wah, maju aja, padahal bapak kan nggak boleh. Saya akhirnya maju, saya juga nggak nyangka kok tadi. Akhirnya saya jadi Mbak. Jadi kalau tanyakan alasannya apa, saya nggak ngerti sampai sekarang lah. Jujur saya tahun pertama, tahun kedua merasa sangat-sangat kesulitan. Sangat-sangat berat yang saya rasakan. Bahkan saya tidak pernah dididik untuk menyerah, karena saya dididik militer. Saya tidak pernah dididik untuk gampang sekali menyerah kepada tanggung jawab saya. Orang tua saya sangat keras untuk membina saya. Tapi pada saat tahun pertama saya menjadi bupati, saya menyerah Mbak. Saya menyerah, saya sampaikan ke orang tua saya nggak sanggup lagi untuk meneruskan ini. Akhirnya saya ngomong sama bapak saya malah nyampaikan, ya karena bapak ya sedikit keras, ya malah memaki saya. Salahmu sendiri, kamu udah milih itu. Tapi kalau ibu ini malah jadi martil buat saya, sehingga saya bisa bertahan sampai di sini. Ibu yang sampaikan adalah, pangkatmu itu adalah seringan bulu ayam, yuk. Kamu sudah sumpah 5 tahun, kamu sudah ucap sumpah itu, dan sumpah itulah yang harus kamu pegang. Sumpah itu berat pertanggungjawabannya. Yang pertama kepada rakyat, apalagi nanti kamu bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, akhirnya dikata-kata lain, saya lanjut. Saya bicara agak keras sedikit saja, sudah ada yang ngomong mentang-mentang militer. Waduh, itu luar biasa lah. Makanya saya mencoba dengan cara lain. Cara yang saya lakukan tuh kebanyakan manual, Mbak. Sangat manual. Sangat manual. Sehingga ide-ide yang saya dapatkan tuh ide-ide yang mungkin agak aneh. Contoh ya, pada saat tahun pertama itu ada isu, ada adiknya Pak Bupati minta fee proyek, ada keluarganya Pak Bupati minta proyek ke dinas-dinas. Itu saya langsung buat surat. Saya membuat sepotong surat yang isi surat ini ditujukan kepada seluruh kepala dinas di Kabupaten Batang, agar supaya jika ada orang yang mengatasnamakan keluarga bupati, adik bupati, kakak bupati, tim sukses bupati, atau siapapun yang mengatasnamakan saya sebagai bupati dalam meminta proyek, meminta fee proyek dan lain sebagainya, agar tidak diladenin. Saya tanda tanganin, kemudian NB surat itu adalah surat ini agar dipasang di belakang meja saudara dan dipasang di atas meja kerja saudara. Tuh. Kemudian tahun kedua, saya kan merasa sendirian Mbak, bingung sana sini lah. Nah, alhamdulillah dengan kebingungan saya itu ternyata saya banyak teman. Justru teman yang saya dapatkan itu yang dulu mungkin ya pernah saya kan backgroundnya tentara tapi intel Mbak. Dulu mungkin orang yang pernah saya intip-intip gitu loh Mbak, justru datang dari NGO dan LSM yang luar biasa, dari TII, ICW, Fitra, dan lain-lain, banyak sekali, ombudsman. Ya, mereka malah membantu saya. Akhirnya saya mencoba menciptakan setiap kantor itu untuk menandatangani semacam komitmen fakta integritas anti korupsi, sehingga dari setiap kantor itu sendiri sudah akhirnya muncul wilayah-wilayah bebas korupsi. Itu pertama di Jawa Tengah, itu seluruh kantor. Nah, saya tidak puas sampai situ juga. Saya coba head to head, setiap saat saya buka kepada masyarakat. Saya head to head sama masyarakat setiap bulan sekali. Pada saat di tempat saya itu ada semacam acara tradisional gitu, setiap Jumat Kliwon itu ada pasar tumpah setiap malam Jumat Kliwon. Saya buka di depan rumah saya itu namanya BBM, Bapak Bupati Mendengar. Itu rakyat bisa ngadu, dan memang rumah dinas saya itu kan saya buka 1x24 jam, mereka bebas menanyakan apapun tentang saya, sehingga saya bisa menyerap apa sih sebetulnya yang diharapkan rakyat, apa sih sebetulnya yang diinginkan rakyat.
Nah, saya nggak puas sampai di situ. Saya kemudian membuat UPKP 2, unit pelayanan percepatan untuk pembangunan. Ya. Nah, di situ sebetulnya awalnya itu diprotes dari mana-mana, Mbak, UPKP 2 itu. Ada yang ngomong Inspektorat Gadungan, ada yang ngomong BPK abal-abal gitu. Tapi itulah lembaga independen yang orang nggak nyangka, dari lembaga independen kantornya kecil di tempat saya, karena kecil di luar Pemda, tapi kepala UPKP 2 kemarin sudah menjadi salah satu tenaga ahli yang dibutuhkan di Mahkamah Agung. Saya komisioneris di Mahkamah Agung. Saya nggak pernah nyangka, Pak. Dan sekarang menjadi rujukan daerah-daerah mana-mana untuk belajar apa sebetulnya tugas UPKP 2. Yang intinya adalah untuk menjadi jembatan. Apa keperluan rakyat, apa komplain rakyat terhadap kami, lewat situ. Karena kalau langsung kayak SKPD kan kadang-kadang kan nggak diurus. Maaf ya, bukan saya merendahkan anak buah saya, bukan. Tapi kadang-kadang lupa kali mereka untuk mengurusnya. Nah, iya. Dan saya tidak sampai di situ saja, masih banyak hal yang saya kerjakan. Membangun bangunan fisik itu gampang, sangat gampang. Membangun jembatan gampang, membangun gedung tinggi gampang. Membangun apa lagi sekarang? Membangun kereta api cepat, ya gampang. Menurut saya sih gampang. Kenapa? Ada duitnya, terus ada ahlinya. Makanya saya coba mengambil langkah lain. Dari keterbatasan sumber daya, dari keterbatasan anggaran, dari keterbatasan network, dari keterbatasan semua, saya mencoba membuat bangunannya lebih fundamen. Apa itu? Membangun manusia-manusia batang, Pak. Makanya saya support itu, pembinaan terus, baik secara spiritual maupun mental. Saya melakukan pembangunan SDM di Batang, sehingga bareng nanti dengan saya membangun sumber daya yang lain, baik itu sistem, baik itu alur aturan dan lain sebagainya. Sehingga saya yakini secanggih apapun sistem, kalau bangunan manusianya ini tidak baik akan runtuh. Tapi apapun sistem, kalau bangunan yang ada di belakang SDM-nya baik, saya yakin akan baik. Gitu, Mbak.